sawetara kawuningan sira-sira langite wis mendung durung udan panas wayah apa sira ora ngerti yen bumi wis do meledak oi kawan. Aku ya wis ngerti. Ya wis ngerti ya apa ki. Mungkin kita penuh banyak berbuat maksiat dan dosa. Maksiat iki apa? Maksiat itu terdiri dari penglihatan, ucapan, dan perilaku, dan meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah maksiat. Banyak banget itu bentuknya. Banyak banget. Dari ucapan kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar dan bohong, selalu kadzab dan tidak benar. Terus apalagi itu? Dengan perbuatan kita berbuat sesuatu yang di luar norma hukum agama dan negara. Apa itu? Sesuatu hal yang melanggar hukum antara agama dan negara itu sudah salah total. Melanggar agama sudah salah, melanggar hukum negara juga salah. Hebat kamu. Kamu belajar dari mana? Dengerin dulu, soal belajar itu dari proses kehidupan. Itu ya. Mengenai kehidupan itu yang tadi kita tidak mengerti, yaitu kalau kita melanggar hukum agama, kita bisa istighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala selagi maksiat-maksiat itu tidak terlalu gede. Tetapi kalau maksiat sudah mensyirikan, itu namanya tidak bisa diampuni. Kalau toh itu kecuali bertaubat nasuh, na'udzubillah min dzalik. Terus yang namanya maksiat apalagi nanti dulu yang belum kita ketahui itu, yang belum saya ketahui itu mengapa terjadi, apa ya yang terjadi. Nah itu kan tadi kan maksiat, ada perbuatan, ada melanggar hukum negara dan hukum agama. Nah kalau menurut sampean, menurut yang melanggar hukum negara itu bagaimana? Gini ya, kalau menurut pengertian saya, kalau melanggar hukum negara, ini umpamanya contoh kecil saja ya, kamu itu tatkala mengendarai motor, kamu nyerobot lampu merah itu bagaimana? Itu kan melanggar hukum negara. Tetapi di dalam, kalau kita tidak melanggar, itu di dalamnya ada faedah-faedah yang banyak di dalamnya. Selain menjaga keselamatan kita dan menjaga keselamatan orang lain dan menjaga ketertiban di dalam berlalu lintas. Jadi ngerti saya. Itu contoh kecil. Terus contoh yang lainnya banyak banget contohnya. Banyak. Yaitu kita harus menjaga lingkungan. Misalnya kita membuang sampah itu jangan sembarangan. Jadi kalau kita membuang sampah di halaman orang atau di trotoar atau di sungai, iya, kalau di sungai itu kelihatannya gampang gitu kan, tetapi secara hakikatnya itu sudah mengotori sungai,
memberi pencemaran, juga sampah-sampah yang di bawah alir sungai itu, di bawah aliran air, maka di sana akan menyumbat, dan sampah-sampah yang plastik itu akan sulit terurai, maka sungai-sungai itu menjadi pendangkalan dan airnya akan keruh. Itu di masa kini kita sedang menikmati kenikmatan, tapi untuk keberlangsungan hidup itu anak cucu kita akan merasakan dampaknya. Itu contoh dari sampah, belum yang lain. Itu ide yang bagus, bukan ide, contoh yang bagus, membuang sampah pada tempatnya. Itu ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi yang melanggar hukum agama saja, sedikit saja, yang kecil saja. Kalau menurut saya itu ya, yang melanggar hukum agama itu sesuatu hal yang dilakukan di luar perintah-perintahnya, itu namanya melanggar hukum agama. Misal kita dilarang untuk kencing. Nah, ini masalah kencing ya, agama saja itu mengatur tentang kencing kita dalam agama Islam, yaitu dilarang kencing di lubang semut. Biasanya begitu. Iya, kalau kita buang air di dalam lubang itu, siapa tahu sang pangeran, sang presiden itu sedang mengadakan rapat evaluasi, memikirkan pembangunan rakyat, memikirkan pola pangan rakyat supaya terpenuhi, lalu tiba-tiba ada air kencing dari dalam pintu lubang itu lalu membasahi ruang istana dan mati semua. Tidak mati dulu, mereka pada mendem dan akhirnya terbanjiri oleh air kencing, maka di dalam itulah terjadi kiamat satu kerajaan semut. Begitu ya. Iya. Terus contoh lain, tidak boleh membunuh semut, tidak boleh membunuh semut dengan membakar. Ketika itu ada contoh semut, kalau dibakar itu di sana, di sarangnya itu ibarat kalau kita mendengar suaranya itu hiruk pikuknya kayak ketika Iran ngebom Israel itu itu. Jadi tidak boleh membakar semut, itu dari segi agama. Tapi kalau hama umpamanya disemprot, itu lain lagi. Kalau hama itu menyangkut kehidupan kita, umpamanya kita bercocok tanam, ibaratnya bertani dalam bidang jeruk, umpamanya jeruk digerumuti semut, umpamanya semut itu kita niatkan membasmi hama, itu nggak apa-apa itu semut, tapi pakai semprot ya, pakai itu ya. Terima kasih wejangannya. Sama-sama, waktu sudah menentukan malam. Betul, terima kasih.